Assalamualaikum anak-anak soleh dan soleha, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Ibu Rizka dan Ibu Herni dalam pelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar muatan IPA KD 3.6, tema 6, subtema 3, tentang materinya yaitu perpindahan kalor. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah pembelajaran, siswa diharapkan mampu yang pertama menjelaskan benda-benda yang bersifat menghambat dan mempercepat perpindahan kalor. Kedua, mengidentifikasi cara-cara untuk menghambat atau mempercepat perpindahan kalor pada benda. Ketiga, menjelaskan alat-alat yang digunakan untuk menghambat perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tujuan pembelajaran kita kali ini. Langsung saja ke materinya. Kita akan belajar tentang 4 hal. Yang pertama yaitu cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang menjelaskan benda-benda yang bersifat menghambat dan mempercepat perpindahan kalor. Yang ketiga, kita akan membahas tentang mengidentifikasi cara-cara untuk menghambat atau mempercepat perpindahan kalor pada benda. Yang keempat, kita akan membahas tentang menjelaskan alat-alat yang digunakan untuk menghambat perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, kita akan membahas yang pertama tentang perpindahan benda dari benda yang satu ke benda yang lainnya. Nah, ini ada tiga cara. Yang pertama itu ada perpindahan dengan cara konduksi. Apa itu konduksi? Konduksi adalah perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantaranya. Jadi, zat perantaranya nggak berpindah, hanya panasnya saja yang berpindah, yang terasa oleh tangan kita. Misalnya contohnya, tangan memegang cangkir berisi teh hangat. Ketika kita memegang cangkir yang di dalamnya ada teh hangatnya nggak pindah, tehnya nggak pindah ke tangan kita, tapi yang pindah itu panasnya terasa di tangan kita. Kemudian misalnya sendok yang dicelupkan ke dalam kopi yang panas, nah panasnya itu berpindah terasa ke tangan kita, tapi kopinya nggak pindah, nggak ke tangan kita, panasnya saja yang menjalar ke sendok dan terasa oleh tangan kita. Kemudian di sini yang kedua ada konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui pelantara. Zat pelantara ikut berpindah. Nah, kalau ini zat pelantaranya itu ikut berpindah. Contohnya, air yang dipanaskan dalam panci. Jadi, ketika kalian atau ibu kalian memanaskan air di dalam panci, misalnya mau masak sayur atau misalnya mau ngerebus mie, nah, kalian pernah lihat kan pasti setidaknya. Nah, air yang mendidih atau air yang dipanaskan tersebut ada semacam gelembung-gelembung yang ke atas yang berpindah. Nah, airnya kayak muter ke atas. Air yang tadinya dari bawah dia menggelembung naik muter ke atas. Nah, si zat pelantaranya, airnya itu dia berpindah. Nah, perpindahannya itu diikuti oleh panasnya. Jadi di sini perpindahan kalor, perpindahan panas diikuti dengan perpindahan zatnya, zat pelantaranya. Zat pelantaranya ke ke atas, airnya pindah ke atas, panasnya pun jadi ke atas. Yang tadinya itu airnya dingin bagian atasnya. Nah, lama-kelamaan ketika panas di bawah sudah panas, dia pindah ke atas. Jadi air yang di atas pun ikut panas. Nah, itu namanya konveksi. Kemudian ada yang ketiga, radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui pelantara. Jadi nggak ada pelantaranya, kita nggak bisa memegang benda tersebut, kemudian atau misalnya kita tidak memegang suatu benda yang bisa
nyambungin ke benda, ke sumber kalornya, tapi tetap panas. Seperti misalnya contohnya panas matahari terasa sampai permukaan bumi. Kita nggak gunain sendok ditempelin ke matahari sehingga si sendoknya terasa panas. Nggak seperti itu, tidak menggunakan zat apapun, nggak menggunakan alat pelantara apapun, tapi matahari yang jauh terasa panasnya oleh kita. Atau misalnya ketika kalian api unggun. Nah, ketika kalian ada di dekat api unggun, padahal kalian tidak memegang misalnya besi yang ditempelkan ke api unggun, kemudian besinya terasa panas oleh kalian, kalian enggak menempelkan benda apapun, enggak memegang benda apapun untuk ditempelkan ke api unggunnya. Kalian berjarak aja, ada jaraknya antara api unggun dan kalian. Meskipun ada jarak, enggak ada zat atau alat pelantara yang menyatukan kalian dengan api unggun, tapi tetap aja kalian merasakan panas api unggun tersebut. Nah, itu dinamakan radiasi. Bagaimana anak-anak sudah paham tentang perpindahan zat panas? Jadi perpindahan benda dari benda satu ke benda yang lain atau perpindahan zat panas itu ada 3. Yang pertama konduksi, kedua konveksi, dan yang ketiga radiasi. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu menjelaskan benda-benda yang bersifat menghambat dan mempercepat perpindahan kalor. Kalian pernah melihat atau pernah merasakan sendiri, misalnya mengangkat panci bekas masak atau mengangkat katel bekas masak menggunakan lap seperti di gambar ini. Nah, ada panci panas, kemudian membawanya itu menggunakan lap. Nah, ini itu di sini lapnya dia adalah benda yang menghambat perpindahan kalor, menghambat perpindahan panas. Sementara pancinya adalah benda yang mempercepat perpindahan kalor atau perpindahan panas. Nah, lap tangan tersebut disebut benda isolator. Apa itu isolator? Isolator adalah benda-benda yang tidak bisa menghantarkan panas dengan baik atau dengan cepat. Jadi benda ini ketika dipanaskan, bendanya nggak akan panas, bendanya nggak akan kerasa di ujung, misalnya kita pegang panas kayak sendok, enggak. Benda ini akan membantu kita dingin, malah membantu kita tidak merasakan panas benda ini. Contohnya, benda isolator itu benda-benda yang terbuat dari kayu, plastik, styrofoam, dan lain sebagainya. Nah, seperti misalnya panci yang kalau bisa kalian bawa tanpa harus menggunakan lap. Nah, ujung pegangannya itu terbuat dari plastik misalnya. Nah, jadi kalian nggak usah menggunakan lap lagi karena plastik sudah merupakan benda isolator. Kemudian juga misalnya ada spatula atau sosodok kalau bahasa Sundanya itu yang buat masak. Nah, ujungnya ketika kalian pegang kalian tidak merasakan panas karena misalnya di ujungnya ada plastik atau ada kayunya. Nah, plastik dan kayu tersebut yang membantu kalian sehingga dia menghambat panas, menghambat kalor. Nah, kayu dan plastik disebut isolator. Kemudian kalau pancinya atau misalnya katelnya itu disebut benda konduktor. Apa itu benda konduktor? Konduktor adalah benda-benda yang bisa menghantarkan panas dengan baik atau dengan cepat. Jadi ketika si benda ini kasih ke api atau misalnya ke listrik, pokoknya ke sumber-sumber kalor, ke sumber-sumber panas, benda ini akan langsung terasa panas sehingga ketika dia panas kita nggak bisa memegangnya secara langsung. Nah, benda ini akan membantu ya kalor tersebut malah semakin cepat panasnya. Nah, ini benda-benda tersebut contohnya benda-benda yang terbuat dari besi, baja,
aluminium, kuningan, tembaga, seng, dan sebagainya. Pokoknya benda-benda yang seperti besi, seperti misalnya sendok, kemudian panci, katel, spatula, dan lain sebagainya. Nah, yang bisa membuat si panas dari sumber panas itu semakin kuat menghantarkan panas. Nah, itu namanya konduktor. Sudah bisa dipahami tentang isolator dan konduktor? Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu cara menghambat dan mempercepat perpindahan kalor. Nah, perhatikan di sini ada jenis perpindahan kalor. Yang pertama, konduktor. Nah, tadi kan jenis perpindahan kalor itu ada 3 ya, konduktor, konveksi, radiasi. Di sini ada ya konduktor. Bagaimana cara menghambat perpindahan kalor ketika kalornya itu perpindahannya itu konduktor jenisnya? Cara menghambatnya menggunakan benda-benda bersifat isolator seperti tadi ya, karet, plastik, kain wol, dan ebonit. Nah, jadi dia akan dihambat perpindahan panasnya kalau menggunakan benda-benda yang bersifat isolator. Kemudian jenis perpindahan kalor konduktor, cara mempercepat perpindahan kalornya itu menggunakan benda-benda bersifat konduktor seperti aluminium dan besi. Jadi ketika jenis perpindahan panas ini diberikan aluminium atau besi, justru dia akan semakin cepat perpindahan kalornya. Kemudian jenis perpindahan kalor yang kedua, konveksi. Cara menghambat perpindahan kalornya menjauhi atau memadamkan sumber panas. Kalau misalnya sinar matahari, kalian menjauhi sinar matahari masuk ke rumah. Kalau misalnya api, kalian memadamkan sumber apinya. Nah, itu cara menghambat perpindahan kalor, jenis perpindahan kalor konveksi. Bagaimana cara mempercepat perpindahan kalornya? Kalau jenis perpindahan kalor konveksi, yaitu memperbesar sumber panas, seperti menambah jumlah kayu bakar agar api semakin besar. Misalnya ketika api unggun, kalian ingin mempercepat perpindahan kalor, kalornya ingin cepat-cepat terasa panas oleh kalian. Nah, kalian memperbesar sumber panasnya, memperbesar apinya dengan cara memasukkan kayu bakarnya lebih banyak lagi. Kemudian di sini ada jenis perpindahan kalor radiasi. Cara menghambat perpindahan kalornya itu menjauhi atau memadamkan sumber panas, sama seperti tadi konveksi. Kemudian cara mempercepat perpindahan kalornya seperti apa? Sama juga, memperbesar sumber panas seperti menambah jumlah kayu bakar agar api semakin besar. Kita lanjut ke materi selanjutnya, mengidentifikasi cara-cara untuk menghambat atau mempercepat perpindahan kalor pada benda. Nah, setelah kita mengetahui cara-cara untuk menghambat atau mempercepat perpindahan kalor, tadi dengan menggunakan benda yang bersifat induktor dan konduktor, kita harus bisa mengidentifikasi cara-cara untuk menghambat atau mempercepat perpindahan kalor. Adapun cara-caranya sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi benda-benda yang terkait konduktor dan isolator. Kalian harus mengidentifikasi, kalian harus tahu benda-benda tersebut itu konduktor atau isolator. Kemudian kedua, pahami cara kerja benda-benda konduktor dan isolator tersebut. Nah, kalau misalnya kalian ada, misalnya tadi ada panci, ada lap, mana yang konduktor, mana yang isolator, kalian harus bisa. Nih, cara mengidentifikasinya itu kalian harus paham. Oh, konduktor itu berarti si pancinya, isolator itu lapnya. Misalnya, terus cara kerjanya, kalau panci yang tadi konduktor itu dia mempercepat perpindahan kalor, kalau isolator itu menghambat perpindahan kalor. Kemudian yang ketiga, pahami apa yang akan terjadi jika ada benda konduktor dan isolator. Nah, yang akan terjadi ketika ada benda konduktor, ada panci ini terkena panas, terkena kalor, dia akan langsung bisa cepat menghantarkan panas. Kemudian kalau isolator, dia akan lambat menghantarkan panasnya. Kalian harus pahami. Kemudian yang keempat, tentukan cara yang tepat untuk menghambat atau mempercepat perpindahan kalor.
caranya seperti apa? Kalian harus paham. Tadi cara untuk menghambat kalau misalnya perpindahan kalornya konveksi gimana. Kalian harus paham ketika benda-benda tersebut ada, kemudian masuknya ke jenis perpindahan kalor apa, cara menghambatnya seperti apa, cara mempercepatnya seperti apa. Nah, ketika kalian sudah bisa melaksanakan empat cara ini, kalian sudah bisa mengidentifikasi cara-cara untuk menghambat atau mempercepat perpindahan kalor pada benda. Nah, materi yang berikutnya menjelaskan alat-alat yang digunakan untuk menghambat perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara menghambat perpindahan panas agar benda-benda di bawah ini bisa digunakan? Nah, kalian lihat di sini ada 3 benda, ada setrika, kemudian ada ini namanya solder, kemudian di sini ada teflon. Nah, kemudian bagian percepatan perpindahan kalornya yang mana? Kalau di setrika, plat yang di bawahnya, plat besinya. Kemudian kalau teflon, bagian bulatnya. Dan kalau solder, mata soldernya yang di bawah. Nah, itu bagian percepatan perpindahan kalornya. Jadi ketika terkena sumber panas atau diberi sumber panas, yang akan cepat panasnya itu kalau setrika yang bawah, kemudian kalau teflon itu yang bulatnya, yang tempat memasukkan makanannya, yang tempat memasaknya. Kalau solder itu mata soldernya yang di ujung tuh yang runcing. Kemudian bagian yang menghambat perpindahan panas, penghambat perpindahan panas atau kalor itu yang mana? Nih, ketika setrika, yang penghambatnya itu yang pegangannya yang bisa kita pegang. Nah, ini penghambatnya. Kenapa di setrika harus diberi penghambat? Karena kalau tidak diberi penghambat, tidak diberi plastik atau kayu untuk kita pegang, nanti kita tidak bisa menggunakan setrika ini kalau semuanya bendanya itu berjenis konduktor. Nanti kita nggak bisa memegang ini semua, makanya di dalam setrika ini ada konduktornya, ada isolatornya agar kita bisa memegang. Kemudian di teflon, benda penghambatnya itu adalah nih pegangannya yang terbuat dari plastik. Sama di sini kenapa ada konduktor, ada isolatornya, agar kita bisa memegangnya ketika memasak tanpa harus menggunakan lap dan sebagainya. Di sini sudah ada plastik, jadi kita bisa langsung memegangnya. Kemudian di sini ada solder. Soldernya ujungnya nih yang menjadi penghambatnya itu ini nih pegangannya yang terbuat dari kayu ini yang kita pegangnya. Nah, sama fungsinya, kenapa ada isolatornya, agar kita bisa menggunakan solder ini, kita bisa memegangnya dengan leluasa. Karena kalau tidak ada kayu ini, semuanya dari bahan seperti ini, besi ataupun seng sampai ujung, panas. Jadi nanti nggak bisa digunakan soldernya. Nah, itu cara menghambat perpindahan panas itu dengan menggunakan isolator di benda-benda tersebut. Di setrika menggunakan plastik untuk itu pegangannya, kemudian teflon juga menggunakan plastik, kemudian di solder menggunakan kayu. Nah, ini cara menghambat perpindahan panasnya. Itulah materi kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.